Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini saya dapat menjumpai saudara kembali di Ark of Worship Morning Devotion. Saya berdoa kiranya setiap kali kita bersekutu bersama, mendahului atau memulai hari sebelum melakukan segala aktivitas dan kesibukan kita mengawalinya bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Saya berdoa kiranya melalui apa yang kita renungkan bersama pada pagi hari ini akan membawa kita pada sebuah pemahaman bahwa kita ini membutuhkan Tuhan. Dan tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Amin, puji Tuhan. Hari ini kita akan bergeser dari pasal 31. Kita akan memulai perenungan kita di pasal 32. Pasal yang akan mengajarkan kepada kita bahwa pengenalan akan Tuhan itu merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tapi sebelum kita merenungkan lebih jauh dari firman Tuhan ini, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Sebelum kami melakukan semua aktivitas kesibukan kami ingin mengawalinya bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Dan kiranya sungguh firman-Mu memberkati kami, membawa kami pada pengenalan akan firman Tuhan. Tolong kami dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, saya akan membaca bagian dari firman Tuhan. Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan kita akan melihat gambaran bagaimana orang-orang yang nampaknya sudah berjalan dengan Tuhan dalam hidupnya, tetapi belum mengenal Tuhan secara pribadi. Judulnya Anak Lembu Emas. Nah, ini kita sudah singgung ya. Kita sudah singgung kemarin. Kita melihat bagaimana setelah Musa mendapatkan hukum Tuhan, lalu kemudian dia turun, maka dia mendapati gegap gempita bangsa Israel bersorak-sorai, bukan karena menyambut dia, tetapi mereka sedang melakukan ritual penyembahan kepada patung anak lembu emas yang dibuat di bawah pimpinan Harun abangnya sendiri. Sehingga itu membuat Musa menjadi marah karena apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Saya ingin membaca ayat 1-6. Demikian Alkitab berkata, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undur turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah, katanya, yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya itu kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu, katanya, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya, pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersuka ria. Saudara, orang buta menuntun orang buta. Orang yang tidak memiliki pengetahuan menuntun orang yang tidak memiliki pengetahuan.
Orang yang tidak mengenal Allah secara pribadi menuntun orang yang tidak mengenal Allah secara pribadi. Itulah yang terjadi dengan Harun sebetulnya. Harun selama itu tidak pernah mengalami yang namanya perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dia hanya melakukan sesuatu berdasarkan firman yang dia dengar dari Musa. Jadi dia hanya melakukan apa yang diperintahkan Musa kepada dia. Kalau Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah abangmu melakukan ini, maka Harun melakukan itu. Jadi perkenalan Harun dengan Tuhan bukanlah perkenalan yang dia alami secara pribadi. Oleh karena itu tidak heran kalau Harun ini mudah dibujuk, mudah diombang-ambingkan keyakinannya. Sehingga ketika bangsa itu meminta supaya dibuat patung tuangan berupa anak lembu emas, maka Harun menanggapinya secara spontan. Karena dia berpikir bahwa Allah yang disembah oleh Musa, Abraham, Ishak dan Yakub itu sama seperti Allah yang disembah oleh bangsa Mesir atau bangsa-bangsa di sekitar Mesir yang tidak mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga karena pemahamannya yang kurang, maka menganggap bahwa patung tuangan anak lembu emas itu dianggap sebagai Allah bahkan oleh Harun sendiri. Saudara, pengenalan akan Tuhan secara pribadi merupakan satu hal yang sangat penting. Jadi kita perlu mengalami Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti Musa, Alkitab mengatakan ketika dia sedang mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya hingga sampai tiba di bawah kaki Gunung Sinai, dia berjumpa dengan Allah secara pribadi yang memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub, sebagai Yahweh, I am who I am, aku yang adalah aku, yang menjumpai dirinya. Pengalaman itu menjadikan dia memiliki pemahaman tentang Allah yang benar, seperti yang dikenal oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi sementara Harun nampaknya dia adalah orang yang mengerti Tuhan. Tetapi sesungguhnya dia tidak mengerti Tuhan. Tidak mengerti hati Tuhan. Nampaknya saja dia melakukan semua perintah Tuhan. Tapi perintah itu adalah perintah yang diberikan oleh Musa kepadanya untuk dijalankan. Artinya bahwa dia melakukan perintah itu tanpa pengertian, tanpa pemahaman, tanpa memahami apa yang diperintahkan kepadanya. Dia hanya menuruti perintah dengan ketaatan, tapi sesungguhnya dia tidak mengenal Allah yang memerintahkan itu kepadanya melalui Musa. Sehingga karena dangkalnya pemahaman, karena pengalaman secara pribadi dengan Tuhan belum pernah dialami oleh Harun sebelumnya, maka dia gampang ketika diminta oleh bangsa Israel untuk membuat patung lembu emas seperti yang dimiliki oleh bangsa-bangsa yang menyembah berhala, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub, maka dia ya saja, saudara. Hal yang sama seringkali juga terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Karena pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan itu tidak terlalu dalam, dan bahkan pengalaman kita secara rohani dengan Tuhan juga tidak tumbuh dengan baik, maka seringkali kita menjadi orang-orang yang berkompromi dan menganggap kompromi itu tidak salah, dan menganggap apa yang dilakukan yang nampaknya benar itu tidak salah karena pemahamannya yang tidak tumbuh dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, pertama-tama yang harus kita alami adalah kita perlu berjumpa Tuhan secara pribadi. Kita perlu mengalami Tuhan secara pribadi. Sehingga ketika kita mengalami Tuhan secara pribadi, kita tahu bahwa inilah Allah yang benar,
yang seperti disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, demikianlah kita memahaminya. Orang yang tidak pernah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, orang yang tidak pernah mengalami lahir baru dalam hidupnya, maka dia hanya memahami Tuhan secara teori saja. Tapi ada juga memang ketika orang-orang memahami secara teori, lambat laun dia mengalami Tuhan secara pribadi juga ada. Tidak menutup kemungkinan itu juga terjadi, dan banyak orang juga mengalami hal yang seperti itu. Pertama-tama dia berjumpa dalam teorinya, tapi lambat laun dalam pengalamannya secara pribadi dia berjumpa dengan Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang memang dia mengalami Tuhan secara pribadi. Dia lahir baru secara pribadi, lalu dia tumbuh dalam pengenalannya akan Tuhan. Tidak mudah untuk diombang-ambingkan. Tapi orang-orang yang tidak pernah mengalami pengalaman dengan Tuhan secara pribadi, seringkali orang-orang ini tidak kuat secara spiritualitas, tapi hanya kuat pada tataran kognitif, pada tataran teologi, pada tataran teori saja. Kalau itu terus dilanjutkan, dia akan berjumpa dengan Tuhan. Sayang, begitu banyak orang hanya berhenti sampai pada tataran teori, sehingga kita tidak bisa berkata seperti Ayub. Dia berkata, dulu aku mengenal Allah hanya sebatas kata orang saja. Dari kata orang saja aku mengenal Engkau. Tapi sekarang mataku melihat sendiri. Sekarang hidupku mengalami sendiri Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi beserta isinya dan sebagainya. Dan dia bertobat dari semua perkataannya. Dia bertobat dari cara pandangnya, karena dia mengalami perjumpaan Tuhan secara pribadi. Oleh karena itu, saudara, jangan kenal Tuhan oleh karena perkataan orang. Jangan kenal Tuhan dari apa kata orang, tapi kenalah Tuhan karena saudara dan saya mengalami Tuhan secara pribadi. Karena saudara dan saya pernah mengalami yang namanya lahir baru. Nah, lahir baru itulah titik tolak dari perubahan hidup seseorang yang mengenal Tuhan dan lebih dewasa di dalam Tuhan, yang punya pondasi yang kuat. Karena perjumpaan Tuhan dengan Tuhan secara pribadi akan mengubah cara pandangnya, akan mengubah pemahamannya, dan akan mengubah hatinya. Itu sama seperti yang dialami oleh Paulus. Selama dia belajar tentang Taurat, dia belajar tentang kehidupan bangsa Israel dalam penyembahannya kepada Tuhan pada tataran teori, maka dia menjadi seorang ahli Taurat. Dan bahkan dari mazhab yang paling keras, Paulus itu. Sehingga ketika dia mendengar pengajaran kekristenan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dia merasa itu salah, bahwa merasa itu menyesatkan dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudara, ketika Kisah Rasul 9 menyampaikan kepada kita, dia sedang berjalan menuju ke Damsyik. Di jalan yang namanya jalan lurus itu, dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi itulah yang mengubah hidup Paulus menjadi cikal bakal pertobatannya, menjadi cikal bakal perubahan konsep teologinya, cikal bakal dari seseorang yang begitu keras terhadap kekristenan menjadi orang yang begitu keras mempertahankan imannya sebagai orang Kristen. Wow, ini luar biasa. Saudara, Paulus adalah orang yang bukan hanya hidup secara teori, tetapi Paulus adalah orang yang hidup karena dia mengalami Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Saudara, demikian juga ada begitu banyak orang di dalam perjalanan kekristenan. Mereka percaya Tuhan bukan karena teori. Mereka percaya Tuhan punya akar pondasi yang kuat karena mereka mengalami Tuhan secara
pribadi. Saya berdoa kiranya saudara dan saya bukan hanya orang Kristen yang teoritik atau orang Kristen yang mendasarkan imannya pada teori-teori iman, tetapi pada pengalaman hidup, menjadi orang-orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya secara pribadi. Yuk saudara, alami Tuhan. Tema kita di Act of Worship adalah mencari Tuhan dan kekuatannya. Dan saya berdoa kita sungguh mencari Tuhan, menemukan Tuhan dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran apapun juga. Karena kita mengenal Tuhan bukan dari apa kata orang, tapi kita mengenal Tuhan karena kita berjumpa dengan Tuhan. Harun adalah wakil Musa, dia adalah pemimpin, tetapi karena dia tidak mengenal Allah dan menganggap patung tuangan anak lembu emas itu, bahkan dia katakan sebagai Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara, ini kan sesuatu yang tidak benar. Selevel Harun bisa salah. Selevel Harun bisa menganggap patung tuangan anak lembu emas itu sebagai Allah. Ini tidak make sense. Tetapi inilah realita hidup. Bahwa Harun pernah terpleset. Harun pernah gagal mengenal Allah secara pribadi. Tapi pasca Musa marah dan melemparkan 2 loh batu, Harun bertobat. Harun mulai menjadi imam besar yang baik. Jadi imam besar yang mengenal Allah secara pribadi. Saudara, bacalah firman supaya kita mengerti firman. Tapi tidak cukup hanya kita membaca firman. Tapi level yang kedua adalah alami Tuhan. Nah, saya berdoa kita secara pribadi mengalami Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya menghidupi secara teoritik, tetapi juga menjadi orang Kristen yang menghidupi kehidupan Kristennya karena dia mengalami Tuhan secara pribadi. Amin, saudara. Amin. Yuk, sesuai dengan tema kita di tahun ini, carilah Tuhan dan kekuatannya. Dan ketika kita menemukan Tuhan, kita akan mengalami sebuah pengalaman yang mungkin tidak akan pernah kita lupakan. Sama seperti yang saya alami ketika saya bertobat menjadi orang Kristen. Umur saya masih belasan tahun. Kelas 2 SMP, saudara. Saya di sanalah lahir baru. Saya percaya Tuhan dan menyerahkan hidup menjadi hamba Tuhan ketika saya masih SMP. Keberanian untuk melangkah, melayani Tuhan, memutuskan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Bukan semata-mata karena emosi, bukan semata-mata karena dorongan orang lain, tapi karena pengalaman pribadi dengan Tuhan, secara pribadi mengalami Tuhan. Dan saya berdoa, saya rindu saudara adalah orang-orang yang mengalami Tuhan secara pribadi. Amin, saudara. Jangan jadi orang yang hanya tahu teorinya, tapi tidak pernah mengalami. Tapi jadilah orang yang tahu teorinya, tapi juga adalah orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya secara pribadi. Amin, saudara. Amin. Tutup Alkitabmu, nanti kita akan lanjutkan di sesi yang berikutnya. Saya ingin berdoa pagi ini. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk berkat rahmat-Mu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami mensyukuri Tuhan. Kiranya berdoa jemaat-Mu di AOE adalah jemaat-jemaat Tuhan yang tidak hanya mengenal Tuhan secara teori, yang tidak hanya mengenal Tuhan dari kata orang, tapi mengenal Tuhan secara pribadi karena mengalami secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya pengenalan akan Tuhan secara pribadi membawa kehidupan anak-anak-Mu menjadi semakin luar biasa, menjadi semakin menyala-nyala, menjadi semakin bergairah. Karena pengalaman secara pribadi, perjumpaan Tuhan secara pribadi memantik iman di dalam hati kami yang paling dalam. Terima kasih Bapa. Kiranya sungguh jemaat-Mu di AOE
dari jemaat yang terus mengasihi Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami menyerahkan untuk gala dinner nanti malam, untuk persiapan pra MPL ini. Kiranya disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami juga menyerahkan juga untuk konven dan juga MPL tanggal 26 hingga tanggal 30 September. Kiranya juga disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, jadilah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan untuk semua program, kegiatan, aktivitas gerejawi sepanjang bulan ini. Kiranya disertai dan diberkati Tuhan. Nama-Mu boleh dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memberkati Pak Andreas, kami memberkati Pak Petrus, kami memberkati Pak Sunarto, kami memberkati juga untuk Tante Silvi, memberkati Bu Wawa, memberkati Pak Bernardus, memberkati kami semua. Diberkati dengan tubuh yang kuat, yang sehat, sehingga dengan tubuh yang kuat, yang sehat kami boleh mempermuliakan Tuhan. Pulihkan ya Tuhan, supaya kami mengalami keajaiban, mengalami mujizat, mengalami kasih Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau memberkati jemaat-Mu yang bekerja di segala bidang usaha. Dengan tangan mereka, Engkau rapi mereka, sehingga apa saja yang dipegang, yang dikerjakan oleh anak-anakmu ini dibuat oleh Tuhan, berhasil. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan, berkati anak-anak mereka dengan masa depan yang penuh dengan harapan. Dan melaluinya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimasyurkan. Makasih Bapa, kami bersyukur, jadilah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara, AMD pagi ini sudah selesai. Saya berdoa kita adalah pemburu-pemburu Tuhan, pencari-pencari Tuhan, dan kita mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat menikmati hari ini. You are blessed.